Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang dengan karunia dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan para pewaris ilmu beliau hingga akhir zaman. Malam ini kita berkumpul untuk mengenang dan meneladani seorang ulama besar, wali Allah mutiara dari tanah Banjar, yaitu Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari. Beliau adalah seorang alim yang tidak hanya menyalakan cahaya ilmu di tanah Banjar, tetapi juga mewariskan sebuah karya yang sampai hari ini tetap hidup, Kitab Ad-Durrun Nafas. Kisah hidup beliau bukan sekadar kisah masa lalu, melainkan cermin bagi kita semua. Bagaimana seorang hamba Allah yang lahir di bumi biasa bisa meninggalkan jejak yang luar biasa. Kelahiran Syekh Muhammad Nafis lahir sekitar tahun 1948 Hijriah atau 1735 Masehi di Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau berasal dari keluarga bangsawan, keturunan Sultan Suryansyah, Sultan pertama Banjar yang memeluk Islam. Namun meski lahir dari keturunan bangsawan, kehidupan beliau justru dipenuhi dengan kesederhanaan dan kerendahan hati. Sejak kecil, tanda-tanda kecerdasan dan keistimewaan sudah terlihat. Anak-anak sebaya beliau banyak yang senang bermain, namun beliau lebih senang duduk di langgar, mendengar guru-guru membaca Al-Quran. Dalam usia belia, beliau sudah menunjukkan kegemaran luar biasa terhadap ilmu agama. Diceritakan oleh guru-guru Banjar, ketika masih anak-anak, Syekh Nafis sering terlihat terjaga di malam hari. Di saat orang lain lelap tidur, beliau suka duduk di pojok rumah, memperhatikan bintang lalu menangis lirih sambil menyebut nama Allah. Hatinya begitu peka, begitu rindu kepada Tuhannya. Inilah tanda awal seorang wali Allah yang kelak menerangi zamannya. Masa kecil dan lingkungan-lingkungan keluarga Syekh Nafis sangat menjunjung tinggi agama. Orang tuanya dikenal taat beribadah, mengutamakan salat berjamaah, dan sangat mendukung anak-anaknya untuk menuntut ilmu agama. Dari rumah itulah tumbuh seorang anak yang bukan hanya cerdas secara akal tapi juga bersih hatinya. Sejak kecil beliau sudah belajar membaca Al-Quran kepada guru-guru setempat, lalu belajar dasar-dasar fiqih, tauhid, dan akhlak. Tidak hanya cepat memahami pelajaran, tapi juga cepat mengamalkan. Kalau guru berkata, jangan sombong, beliau langsung berusaha hidup sederhana. Kalau guru berkata, biasakan salat tahajud, maka malamnya beliau sudah bangun melaksanakan. Hadirin pecinta suara hikmah yang dimuliakan Allah, inilah awal perjalanan hidup seorang ulama besar. Dari kecil Syekh Nafis sudah menunjukkan kesungguhan dalam menuntut ilmu, ketekunan dalam ibadah, dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita tadi mendengar kisah masa kecil Syekh Muhammad Nafis, mari kita lanjutkan perjalanan hidup beliau di masa muda. Semangat menuntut ilmu. Sejak kecil beliau sudah haus ilmu. Setiap kali ada guru datang dari luar kampung, beliau tidak pernah ketinggalan untuk duduk di majelisnya. Beliau selalu berada di saf depan, mendengar dengan penuh perhatian. Gurunya berkata, "Wahai Nafis, engkau ini anak yang berbeda. Ada cahaya di wajahmu, ada ketekunan dalam hatimu." Syekh Nafis bukan hanya belajar satu cabang ilmu. Beliau belajar Al-Quran, tajwid, fiqih, tauhid, tasawuf, bahkan sejarah para nabi dan para wali. Semua dilahap dengan penuh semangat. Keputusan merantau. Namun jiwa beliau tidak puas hanya dengan ilmu di Banjar. Hatinya rindu kepada tanah suci. Beliau ingin bertemu dengan para ulama besar yang ada di Mekah dan Madinah. Dengan izin orang tua, Syekh Nafis berangkat meninggalkan kampung halamannya menuju tanah Hijaz. Bayangkan hadirin sekalian, perjalanan di abad ke-18 itu tidak mudah. Tidak ada pesawat, tidak ada kapal modern. Beliau harus menempuh perjalanan berbulan-bulan lamanya dengan kapal layar, melewati laut lepas, penuh bahaya badai dan perompak. Tapi karena niatnya ikhlas untuk mencari ilmu, semua kesulitan itu tidak beliau rasakan. Berguru di tanah suci. Sesampainya di Mekah, Syekh Muhammad Nafis tidak menyia-nyiakan waktu. Beliau segera mencari para ulama besar dan belajar langsung dari mereka. Di antara guru beliau adalah Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi Al-Azhari, seorang ulama besar dari Mesir, ahli fiqih dan tasawuf. Syekh Siddiq bin Umar Khan, seorang ulama India yang mengajarkan ilmu tauhid dan tafsir.
Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, pendiri Thariqah Sammaniyah, yang sangat mempengaruhi spiritualitas Syekh Nafis. Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Maghribi dan Syekh Muhammad Al-Jauhari. Dari para guru inilah beliau menyerap berbagai ilmu, fiqih Syafi'i, aqidah Asy'ari serta tasawuf. Setelah bertahun-tahun belajar di Mekkah, Syekh Muhammad Nafis akhirnya kembali ke Tanah Banjar. Sekitar tahun 1210 Hijriah, 795 Masehi. Beliau pulang bukan untuk mencari kehormatan, bukan pula untuk mencari kedudukan, melainkan untuk membawa ilmu yang beliau dapatkan di Tanah Suci agar bisa memberi manfaat bagi umat. Kepulangan ke Banjar. Ketika beliau tiba di Banjar, masyarakat sangat bergembira. Bayangkan, seorang anak Banua yang pergi merantau jauh ke Mekkah kini kembali dengan ilmu yang dalam dan cahaya yang terang. Namun meskipun masyarakat menghormati beliau, Syekh Nafis tetap rendah hati. Beliau tidak memilih tinggal di pusat kota Martapura, meskipun itu adalah daerah bangsawan. Beliau justru memilih daerah pedalaman, yaitu Kelua Tabalong, karena beliau ingin mengajarkan Islam di tempat-tempat yang masih lemah pemahaman agamanya. Inilah akhlak seorang ulama sejati, bukan mencari keramaian dan pujian, tetapi mencari tempat di mana ilmunya benar-benar dibutuhkan. Metode dakwah. Bagaimana cara Syekh Nafis berdakwah? 1. Dengan kelembutan hati, beliau tidak suka marah-marah kalau melihat orang masih menyembah berhala atau melakukan kebiasaan jahiliyah. Beliau tidak langsung mencela. Beliau dekati dengan senyum, dengan kasih sayang, lalu perlahan-lahan mengajarkan tauhid. 2. Dengan keteladanan, beliau tidak hanya bicara, tapi juga mencontohkan. Kalau beliau bicara tentang salat tahajud, beliau yang paling dulu bangun di malam hari. Kalau beliau bicara tentang zuhud, beliau sendiri hidup sederhana. Dengan ilmu yang dalam. Karena beliau alim dalam fiqih, tauhid, dan tasawuf, setiap kali ada perdebatan, beliau mampu menjawab dengan hujah yang kuat, tapi tetap rendah hati. Pengaruh ajaran masyarakat Banjar dan sekitarnya sangat terkesan dengan dakwah beliau. Sedikit demi sedikit, banyak orang meninggalkan kebiasaan lama yang bertentangan dengan Islam, lalu kembali ke jalan Allah. Bahkan, kitab beliau Ad-Durrun Nafis diajarkan di surau-surau, sehingga masyarakat bisa memahami tauhid dan tasawuf dengan bahasa mereka sendiri. Kitab ini membuat orang awam merasa dekat dengan Allah dan membuat para pelajar semakin dalam ilmunya. Sifat pribadi. Ada kisah yang sering disebutkan jamaah tua di Banjar. Meskipun beliau seorang alim besar, Syekh Nafis selalu jalan kaki ke masjid dengan pakaian sederhana. Tidak ada tanda-tanda kebesaran, tidak ada kemewahan. Beliau duduk bersama orang kecil, makan bersama mereka, bahkan membantu mereka bekerja. Beliau sering berkata, ilmu bukan untuk meninggikan diri, tapi untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Penghormatan masyarakat. Karena kesalehan dan ilmunya, Syekh Nafis sangat dihormati. Tidak hanya oleh masyarakat Banjar, tetapi juga oleh ulama-ulama Nusantara lainnya. Nama beliau dikenal sampai ke Sumatera, Jawa, Malaysia, bahkan Brunei. Setelah wafat, makam beliau di Mahar Kuning, Desa Binturu, Kelua Tabalong, menjadi tempat ziarah yang ramai hingga hari ini. Banyak orang datang dengan niat tabaruk, berharap mendapatkan berkah doa di dekat makam beliau. Inilah fase ketiga kehidupan Syekh Muhammad Nafis. Pulang ke Banjar, berdakwah dengan penuh kelembutan, menyebarkan ilmu dengan keteladanan, hingga masyarakat berubah menjadi lebih Islami. Dalam bagian berikutnya, insya Allah kita akan masuk ke kisah wafatnya beliau dan karomah-karomah yang terkenal. Bagaimana kubur beliau berpindah, bagaimana kitabnya berpengaruh, dan bagaimana kesalehan beliau tetap dikenang hingga kini. Kita sudah sama-sama mendengar kisah perjalanan hidup seorang alim besar, wali Allah dari Tanah Banjar, yaitu Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Dari kelahirannya, masa kecilnya yang penuh kesungguhan, perjalanannya menuntut ilmu ke Mekah, penulisan kitab Ad-Durrun Nafis, dakwahnya di Tanah Banjar, hingga wafat dan karomah yang Allah karuniakan kepadanya. Marilah kita tutup kisah ini dengan doa, agar memperoleh keberkahan dari seorang waliullah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'an. Ya Allah, ya Rabb kami hamba-Mu yang lemah, malam ini kami berkumpul mengenang walimu, ulama besar kami, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Terimalah amal ibadah beliau, terangi kuburnya dengan cahaya-Mu,
angkat derajatnya bersama para walimu. Ya Allah, jadikanlah kisah beliau sebagai teladan hidup kami. Tanamkan dalam hati kami kecintaan kepada ilmu, istiqamah dalam ibadah, ikhlas dalam amal, tawadhu dalam kehidupan. Ya Allah, satukan hati kami dalam kebaikan, jauhkan kami dari fitnah dunia, lindungi kami dari sifat sombong, riya dan ujub. Berilah kami husnul khatimah, sebagaimana Engkau karuniakan kepada walimu Syekh Muhammad Nafis. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Wow.